Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penilaian obligasi yang beranggotakan Yusiana, Amanda Anjeli, Nia Hartati, Rinda, dan saya sendiri Ratna. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian penilaian obligasi yang akan dibacakan oleh Yusiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang berikutnya itu ada jenis-jenis obligasi. Menurut OJK 2019, jenis-jenis obligasi pada umumnya yaitu pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga itu ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau person atau perorangan melalui agen penjual yang dibentuk oleh pemerintah. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Manda. Kepada Kak Manda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yusiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar perdana dan pasar sekunder. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana. Jadi, pasar perdana dapat juga diistilahkan dengan pasar primer. Menurut Jusmani, perdagangan obligasi dapat dilakukan secara over the counter atau OTC. Yakini tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu obligasi merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi. Nilai intrinsik bisa diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Nilai intrinsik obligasi dipengaruhi oleh tingkat kupon yang diberikan, waktu jatuh tempo, dan nilai prinsipalnya. Yang pertama ada nilai obligasi, jumlah dana yang dipinjam. Dalam penerbitan obligasi, perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah yang dibutuhkan, yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta kinerja bisnis perusahaan. Yang kedua ada jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Secara umum masa jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Ada juga yang 1 tahun, ada pula yang 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya kecil. Yang ketiga ada prinsipal dan coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah sejumlah uang disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Besarnya pembayaran bunga setiap tahun kepada pemilik obligasi selama jangka waktu obligasi dinamakan kupon
tingkat presentasi kupon dikali nilai prinsipal obligasi menghasilkan besarnya kupon. Contohnya, nilai obligasi dengan 8%, kupon rate dan nilai parnya adalah $1 akan membayar bunga per tahun sebesar $80. Yang D, nilai pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nia. Kepada Kak Nia dipersilahkan. 2. Tipe penerbitnya. Obligasi dapat mempunyai tipe jaminan dan urutan klaim yang berbeda-beda. Emiten bias menerbitkan obligasi dengan menggunakan jaminan aset real tertentu yang dimiliki perusahaan ataupun tanpa menggunakan jaminan. Obligasi tanpa jaminan umumnya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai kredibilitas bank. Yang ketiga, bond indentures. Indentures adalah dokumen legal yang memuat hak-hak pemegang obligasi maupun emiten obligasi. Dokumen tersebut akan memuat spesifikasi tertentu seperti waktu jatuh tempo obligasi, waktu pembayaran bunga, dan pembatasan pemberian dividen bagi para pemegang saham perusahaan. 4. Call provision. Call provision adalah hak emiten obligasi untuk melunasi obligasi sebelum waktu jatuh tempo. Call provision akan dilaksanakan oleh emiten jika tingkat suku bunga pasar di bawah tingkat kupon obligasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya modal perusahaan akibat kewajiban membayar bunga di atas bunga pasar yang berlaku. Call provision pada dasarnya akan menguntungkan emiten dan di sisi lain akan bisa merugikan investor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinda. Baik, terima kasih kepada Kak Nia. Untuk materi selanjutnya itu ada jenis risiko obligasi. Yang pertama ada interest rate risk obligasi. Merupakan harga dari sebuah obligasi akan berubah berlawanan dengan perubahan tingkat bunga. Di mana jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya. Jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Yang kedua ada reinvestment risk obligasi. Risiko reinvestasi merupakan risiko yang diakibatkan harus menginvestasikan kembali hasil return obligasi pada rate yang lebih rendah dari dana yang sebelumnya didapat. Yang ketiga ada call risk obligasi. Nah, sebagian perusahaan ini menetapkan untuk menarik atau membeli obligasi yang diterbitkannya pada harga dan waktu tertentu. Hal ini juga menyebabkan investor akan mengalami call risk, di mana pada tanggal tertentu perusahaan penerbit obligasi akan menarik kembali obligasinya. Yang keempat itu ada default risk obligasi. Default risk adalah risiko yang berkaitan dengan risiko gagal bayar. Artinya, risiko penerbit obligasi yang mengalami kebangkrutan. Yang kelima itu ada inflation risk obligasi. Risiko inflasi adalah risiko obligasi akibat terjadinya inflasi yang terlalu tinggi. Yang keenam itu ada exchange rate risk obligasi. Exchange rate risk adalah risiko akibat adanya perubahan kurs atau nilai mata uang pada obligasi yang diperdagangkan dengan denominasi valuta asing. Yang ketujuh ada liquidity risk obligasi. Liquidity risk adalah risiko yang terjadi akibat pemilik obligasi mendapatkan kesulitan dalam menjual obligasi pada harga wajar ketika terpaksa harus menjualnya. Yang kedelapan itu ada volatility risk obligasi. Volatility risk adalah risiko yang diakibatkan fluktuasi fundamental ekonomi seperti tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya. Nah, yang terakhir itu yang kesembilan ada political risk country risk obligasi. Risiko politik dapat timbul akibat adanya tindakan pemerintah seperti perubahan, penjadwalan, dan restrukturisasi hutang. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Ratna. Pada Kak Ratna dipersilahkan. Contoh kasus, obligasi Kalebel memberikan bunga 150 per tahun, nilai nominal 1.000. Usia obligasi 20 tahun.
Obligasi ini dapat ditarik sewaktu-waktu setelah 4 tahun diterbitkan dengan harga 1.150. Suku bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi cara jawabnya adalah V 150 dikali PVI VA dikali 10% dikali 4 tahun ditambah 1.150 dikali PVIP dikali 10% dikali 4. Jadi sama dengan 150 dikali 3.1699 ditambah 1.150 dikali 0.6830. Jadi sama dengan 475.48 ditambah 785.45. Jadi hasilnya V sama dengan 1260.93. Lanjut untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penilaian obligasi ini adalah obligasi memiliki risiko relatif rendah dibandingkan saham. Tetapi hal tersebut dapat bergantung kepada stabilitas sistem ekonomi negara. Selain itu, calon investor perlu melakukan seleksi portofolio secara optimal dengan melakukan analisis obligasi. Meskipun demikian, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi return obligasi selain nominal obligasi, yaitu yield dan harga obligasi. Investasi di obligasi tidak termasuk program jaminan simpanan pemerintah atau LPS. Investasi di obligasi memiliki risiko pasar, suku bunga, likuiditas, kredit, dan risiko lainnya, termasuk kehilangan seluruh pokok investasi. Penilaian obligasi mampu menghasilkan nilai pasar yang dapat menambah keyakinan calon investor untuk mengambil keputusan. Apabila keputusan pembelian dilaksanakan, calon investor dapat melakukan negosiasi kepada agen penjual dengan memperhatikan hasil penilaian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.